Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Di kesempatan ini, sengaja saya memilih tema mengenai hukum pidana. Ya. Nah, sebagai langkah awal, kita akan membahas mengenai pengertian hukum pidana. Di dalam pengertiannya, hukum pidana merupakan pencerminan kesadaran masyarakat. Jadi hukum hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat, ya, menurut sebagaimana dinyatakan oleh von Savigny. Selain daripada itu, hukum itu berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat itu. Oleh sebab itu, hukum yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan sebaiknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah untuk membangun masyarakat, di mana hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yaitu tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, dan pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Selanjutnya, peraturan dikeluarkan oleh badan yang berkuasa. Peraturan-peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat, di mana peraturan itu dikeluarkan suatu badan yang dimaksud adalah pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perspektif ilmu hukum dikatakan sebagai hukum pidana. Hukum pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari satu ilmu pengetahuan, yaitu yang disebut ilmu hukum pidana. Jadi ilmu hukum pidana ialah ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, seperti hukum pidana Indonesia. Tujuan dari ilmu pengetahuan itu ialah menyelidiki pengertian objek dari hukum pidana positif. Jadi pengertian hukum pidana. Nah, jadi hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, ya, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi ini kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sehingga segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran atau overtradingen, ya, kejahatan, misdriven, dan sebagaimana diatur oleh hukum pidana atau strafrecht, dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht yang disingkat dengan KUHP atau WVS, Wetboek van Strafrecht. Maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang dibuat oleh manusia terhadap manusia lainnya.
Kemudian perbedaan kejahatan dan pelanggaran pidana merupakan konsekuensi perbuatan. Perlu dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang berakibat adanya sanksi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Dinyatakan oleh CST Kansil, yang dikatakan sebagai pelanggaran atau yang dimaksud dengan pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya, sopir mobil tidak punya SIM, bersepeda malam hari tanpa lampu, ya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Sedangkan yang dikatakan dengan kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar yang diancam dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan hukum sebagaimana tertera dalam peraturan hukum pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Kemudian pemahaman lain tentang hukum pidana. Dari pengertian yang kita ulas tadi, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan sebagai konsekuensi daripada perbuatan manusia yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku. Akibat yang diderita akibat yang diderita dari perbuatan itu bagi orang yang melakukan ialah sanksi hukum sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukuman sebagai pertanggungjawaban seseorang sebagai tujuan daripada hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan. Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua. Satu, untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Dengan begitu, tujuan pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap hal gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Ya. Nah, ini berikut ini mengenai pemahaman lainnya tentang hukum pidana. Jadi dengan kata lain, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik, yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, dalam perspektif ilmu hukum, di samping ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri, yaitu dinamakan kriminologi. Antara kedua ilmu pengetahuan tersebut, baik objek dan tujuannya adalah berlainan. Objek ilmu hukum pidana sebagaimana dikatakan ialah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana. Sedang objek dari ilmu kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Nah, dengan tujuan agar mengerti apa sebabnya sehingga berbuat jahat itu, ataukah didorong keadaan masyarakat sekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai sejarah hukum pidana. Pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia bercorak dualistis. Corak dualistis itu dimaksudkan bahwa bagi orang Eropa berlaku sistem hukum Belanda.
bagi orang-orang lainnya sebagaimana penghuni Indonesia berlaku satu sistem hukum masing-masing. Dalam hukum pidana semula bercorak dualistik, ya, itu diwujudkan melalui undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa sendiri berdasarkan Stadblad 1866, ya, nomor 55. Sedang bagi orang-orang yang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat undang-undang hukum pidana tersendiri juga berdasarkan Stadblad 1872, ya, nomor 85. Kemudian pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru melalui Stadblad 1915 nomor 732. Kodifikasi hukum itu tertera dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederland India yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari tahun 1918. Melalui KUHP itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukum dan sumber hukum pidana. Jadi, sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi zaman Hindia Belanda atau Wetboek van Strafrecht. Pada zaman Hindia Belanda, untuk hukum pidana berbeda dalam hukum perdata. Telah ada unifikasi untuk semua golongan penduduk. Unifikasi ini, ya, terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 1918, di mana KUHP atau Wetboek van Strafrecht ini merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1818 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Adapun sebelum tahun 1918 dalam hukum pidana ada dualisme bagi golongan Eropa, yaitu ada Wetboek van Strafrecht untuk golongan Eropa, di samping ada Wetboek van Strafrecht untuk golongan Bumi Putra. Dalam perkembangannya, hukum pidana pada zaman pendudukan Jepang atau hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Berarti seluruh ketentuan di Wetboek van Strafrecht tetap berlaku saat itu. Dan setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, juga ditetapkan berlaku aturan hukum pidana Belanda itu berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tahun 1986 menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1986, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie setelah mengalami perubahan seperlunya menjadi Wetboek van Strafrecht Indonesia dinyatakan berlaku. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, di dalamnya yang terjadi dinamika politik, di mana dinamika politik yang dimaksud ialah terjadinya pergantian atau pergeseran sistem kenegaraan dan pemerintahan dari negara kesatuan NKRI berubah menjadi negara kesatuan RI, maka dari negara NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian berubah lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka melalui Undang-Undang Nomor 73 tahun 58 yang berlaku sejak tanggal 29 September 58 merupakan undang-undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP atau Wetboek van Strafrecht. Dengan undang-undang itu berarti sejak tanggal 29 September 58 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi. Kemudian perjalanan sejarah Indonesia seolah-olah ada dua KUHP.
dalam perjalanan sejarah di Indonesia pernah terjadi seolah-olah waktu itu ada dua KUHP karena pemerintah Hindia Belanda yang kembali lagi masuk ke Indonesia dengan membonceng sekutu dan menduduki daerah Jakarta dan sekitarnya telah mengadakan perubahan-perubahan yang dimuat dalam Statbat tahun 1945 nomor 135 yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda, dalam hal ini sekutu, pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta mengadakan perubahan-perubahan terhadap KUHP warisan Belanda yang kita gunakan melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk daerah RI selain yang diduduki Belanda. Nah, pada waktu pemerintah Belanda atau sekutu berhasil diusir dari bumi Indonesia. Pada waktu pemerintah Belanda berhasil diusir dari bumi Indonesia, KUHP yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya adalah KUHP atau Wetboek van Strafrecht versi perubahan pemerintah Belanda, sedang daerah RI lainnya menggunakan KUHP dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan satu wilayah RI, dua kitab yang berlaku. Nah, oleh karenanya itu dalam satu wilayah RI ada dua kitab hukum yang berlaku. Guna melenyapkan hal ini, maka pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 dengan Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 58. Yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, mulai tahun 58, keseragaman penerapan KUHP di wilayah Indonesia telah tercapai, di mana penerapan keseragaman itu sepanjang dinamika politik ketatanegaraan Indonesia sebagaimana terjadinya pergantian sistem ketatanegaraan. Pengaturan dalam penerapan KUHP pada masa kemerdekaan RI itu sepanjang dinamika politik ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Junto pasal 192 Konstitusi RIS, Junto pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sampai diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 maupun Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen sampai kini masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir pada 1 Januari 1918 karena masih belum juga diadakan KUHP yang baru. Kemudian sistematika KUHP. Adapun sistematika KUHP dalam pengaturan hukum yang menyangkut perbuatan tindak pidana pada KUHP terdiri atas 569 pasal. Secara sistematik dibagi menjadi 3 buku. Buku pertama memuat tentang ketentuan-ketentuan umum. Dalam hal ini Allgemeine Lehrstrukten, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 103. Buku 2 mengatur tentang tindak pidana kejahatan atau misdriven, yaitu dari pasal 103 sampai dengan 488. Buku 3 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran atau overtredingen, yaitu pasal 489 sampai dengan 569. Buku 1 sebagai Allgemeine Lehrstrukten mengatur mengenai pengertian dan asas-asas pidana positif pada umumnya, baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang tercantum dalam buku 2 dan 3
maupun peraturan-peraturan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Dan tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Dengan ketentuan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP, karena menurut pasal 103 KUHP, ya, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam titel 1 sampai dengan titel 7 ya, buku 1 berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP itu tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya. Asas hukum pidana. Ya. Jadi terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan buku 1 sebagai hal yang harus diperhatikan menyangkut penerapan hukum pidana, terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap jurisdiksinya. Hal itu dijelaskan dalam bagian buku 1 menyangkut asas-asas hukum pidana dari ketentuan pasal 1 sampai dengan pasal 5 KUHP. Di mana secara garis besar dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa asas yang mendasari pemberlakuan hukum pidana. Ya. Itu pertama asas legalitas. Asas legalitas pada dasarnya berdasarkan adagium nullum delictum nulla puna sine praevia lege punale. Ya. Nullum delictum nulla puna sine praevia lege punale. Adagium ini bisa disingkat dengan asas nullum delictum. Ya, ini biasanya disingkat seperti ini. Ya, asas nullum delictum saja. Kemudian asas itu oleh para ahli hukum disebut dengan asas legalitas. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan hukum pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP. Disebutkan bahwa suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut. Jadi asas ini memberi jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Sebab sesuai asas negara hukum maka setiap perbuatan atau tindakan alat-alat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena demikian itu asas nullum delictum ini juga disebut dengan asas legalitas. Kemudian, ya, asas legalitas itu mengandung beberapa pokok pikiran. Yaitu satu, hukum pidana hanya dapat berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Dua, dengan adanya sanksi pidana, maka hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan tidak akan ada tindak pidana karena setiap orang harus mengetahui lebih dulu peraturan atau ancaman hukum pidananya. Ketiga, menganut adanya persamaan kepentingan, yaitu pembuatan ketentuan tentang perbuatan pidana juga mengatur ancaman hukumannya. Keempat, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Selanjutnya, asas teritorialitas. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang ketentuannya sudah diatur peraturan. Hukum pidana
yang merupakan salah satu dari peraturan perundangan memiliki asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu di antara kelima asas yang ada pada buku 1 KUHP, yaitu asas teritorialitas. Asas teritorialitas yaitu suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini tampak dari bunyi pasal 2 KUHP disebutkan. Demikian. Ketentuan pidana dan Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Nah, berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan perundangan diberlakukan pada siapa dan di mana saja ia warga negara atau warga negara asing berada pada satu wilayah Indonesia. Maka ia terkena peraturan perundang-undangan manakala ia melakukan pelanggaran atau kejahatan pada wilayah negara Indonesia. Hal ini diletakkan pada prinsip teritorial wilayah negara Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kemudian asas nasional aktif. Nah, asas nasional aktif ini merupakan penegasan dari asas teritorialitas. Dengan demikian, yang dimaksud asas nasional aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan nasional, bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Asas ini sesuai pasal 3 KUHP, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal itu, maka tampak jelas menetapkan akan kepentingan nasionalnya. Sehingga asas kepentingan nasional dalam aturan hukum pidana Indonesia disebut asas nasional aktif atau disebut juga dengan asas personalitas atau personality beginsel, ya. Dan dicantumkan dalam pasal 5 KUHP menyatakan bahwa ayat 1, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia 1E salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku 2 dan dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. 2E ya, suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Ayat 2, penuntutan terhadap suatu perbuatan dimaksud pada kedua boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka bagi warga negara yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia menyangkut pasal-pasal yang tertera pada ayat 1 pasal 5 KUHP, maka pelakunya akan dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia. Kepentingan nasional di sini terlihat agar pelaku tindak pidana yang warga Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar negara Indonesia, tidak diadili dan dikenakan hukuman dari negara tempat terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan pidana itu dilakukan. Di mana asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran pidana. Sehingga asas ini disebut juga asas personality. Asas selanjutnya adalah asas nasional pasif.
Jadi demikian pula asas ini merupakan penegasan daripada asas teritorialitas. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas nasional pasif adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga, baik warga negara Indonesia, dalam hal ini WNI, maupun warga negara asing atau WNA, yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat bangsa Indonesia, di mana asas nasional pasif ini tidak melihat kewarganegaraan pelaku, melainkan tindak pidana yang terjadi telah mengancam kepentingan nasional Indonesia. Asas ini tampak dari pasal 4 KUHP. Ya. Nah, dinyatakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang melakukan di luar Indonesia. 1E, salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111, habis pada 1E, 127 dan 131. 2E, suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank, atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau disuruhkan oleh pemerintah Indonesia. 3E, pemalsuan tentang surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang ditanggung Indonesia. Ya, daerah atau sebagian daerah, talon-talon, surat hutang zero atau surat bunga hutang yang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan ganti surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu yang dipalsukan seakan-akan itu benar dan tidak dipalsukan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dalam pandangan Wiryono Projodikoro adalah layak untuk dimasukkan sebagai pengaturan daripada penerapan asas nasional pasif, karena hanya ada sedikit yang dikenakan prinsip nasional pasif, yaitu yang berat saja dari titel 1 dan 2 buku 2 KUHP, kemudian pemalsuan uang Indonesia, pemalsuan materi dari Indonesia, dan pemalsuan surat-surat utang atas beban Indonesia atau daerahnya. Tapi yang jelas titik tekan pada penerapan asas nasional pasif lebih mengutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara, atau dengan kata lain diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Sehingga asas ini dinamakan asas perlindungan atau Beschäftigungsbeginsel. Kemudian yang terakhir asas selanjutnya ya dari slide ini, yang terakhir dari slide ini adalah asas universalitas. Yang dimaksud asas universalitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional, di mana peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Oleh sebab itu, kalau asas nasional pasif bertujuan melindungi kepentingan nasional tanpa melihat kewarganegaraan pelaku, maka asas universalitas melindungi kepentingan hubungan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Ya. Yang diperhatikan adalah kepentingan negara lain sebagai tempat dilakukan tindak pidana tertentu. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu itu seperti tercantum pada pasal 4 sub E4. Ya, dinyatakan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan pasal 446 tentang pembajakan laut
dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Nah, berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa setiap orang, baik WNI maupun WNA, yang berbuat kejahatan terhadap pembajakan, baik di laut maupun di udara, meskipun perbuatan itu di luar wilayah Indonesia, maka dapat dikenakan ketentuan hukum pidana Indonesia. Sehingga pasal ini meninggalkan atau menanggalkan ketentuan asas teritorialitas. Jadi yang diutamakan adalah asas tersebut adalah keselamatan internasional. Dengan kata lain, ketentuan yang dicantumkan dalam pasal ini dimaksud untuk memperlakukan suatu imunitas bagi kepentingan hubungan antar negara asing dan negara Indonesia. Hal ini berkenaan dengan memberlakukan asas ekstrateritorialitas, yaitu dianggap ada di luar wilayah yang keadaan sebenarnya mereka berada. Artinya, penguasa aturan pidana menurut ketentuan pasal 3 KUHP ini menyatakan suatu kepastian hukum bahwa setiap kapal yang berbendera Indonesia dan bergerak di luar wilayah teritorial, maka aturan pidana terus mengikutinya. Baik, selanjutnya kita berbicara pembagian hukum pidana. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan hukum diketahui bahwa hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok, yaitu hukum pidana objektif atau ius punale, tulisannya poenale. Hukum pidana objektif atau ius punale ialah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar ketentuannya. Hukum pidana objektif dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah semua peraturan-peraturan yang memuat atau mengatur rumusan tentang 1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, 2. Siapa yang dapat dihukum, 3. Hukuman apa yang diterapkan. Hukum pidana material merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material dibagi menjadi dua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang atau umum, seperti perkara-perkara hukum yang ditangani oleh peradilan umum. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota TNI, militer, atau mereka yang dipersamakan dengan militer, atau untuk perkara-perkara tertentu, seperti perkara-perkara hukum yang ditangani oleh peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Selanjutnya, hukum pidana formal. Hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum pidana formal antara lain bagaimana menerapkan sanksi hukum terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan hukum pidana material. Nah, hukum pidana subjektif atau ius puniendi adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif misalnya hak negara untuk memberikan ancaman hukuman,
Kemudian hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana. Kemudian hak hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selanjutnya kita berbicara tentang pengaturan hukum pidana yang meliputi peristiwa pidana, perbuatan pidana, jenis pemidaan pokok, dan pemidaan tambahan. Baik, jadi terdapat pengaturan hal-hal yang dibahas dalam hukum pidana menyangkut kejahatan dan pelanggaran. Namun di sini kita tidak akan membahas lebih jauh hal-hal yang dikaji dalam hukum pidana, tetapi lebih pada tujuan daripada buku pengantar tentang sistem hukum. Hal-hal tersebut diungkapkan di sini sebagai kajian awal menyangkut hukum pidana secara umum, yaitu peristiwa pidana. Pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi atau hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan sebagai peristiwa pidana itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai delik atau tindak pidana. Tapi yang jelas dari ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat pada sanksi atau hukuman. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa yang dimaksud peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan kata lain bahwa suatu kejadian mengundang unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana atau hukuman dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkan. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut dapat dijatuhkan pidana. Pemenuhan rumusan tersebut apabila unsur-unsur peristiwa pidana sudah memenuhi. Unsur-unsur peristiwa pidana atau delik dapat ditinjau dari dua segi. Segi objektif dan segi subjektif. Segi objektif berkaitan dengan tindakan, di mana perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Segi subjektif berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkan, di mana perbuatan yang dilakukan secara salah, sehingga kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Selanjutnya mengenai perbuatan pidana. Pokok pembahasan selanjutnya kita mengetahui peristiwa pidana atau delik dalam artian sebuah aktivitas manusia yang mengakibatkan sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan karena perbuatannya itu melawan hukum. Nah, di sini kita lanjutkan pada pokok kajian jenis perbuatan pidana atau delik pidananya. Nah, yang dimaksud dengan delik pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau delik atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Jenis perbuatan pidana atau delik pidana dapat dibedakan beberapa macam delik. Pertama, delik formal. Delik formal adalah suatu perbuatan pidana di mana sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal, ya. Misalnya pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362, ya, menyatakan barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Nah,
Dengan begitu dikatakan delik pidana pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jadi dikatakan delik formal bila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan bermaksud hendak memiliki. Selanjutnya delik material atau delik material. Delik material yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang akibat. Artinya akibat yang timbul dari perbuatan itu, misalkan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Di situ dinyatakan, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dengan begitu yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mati yang disebabkan karena perbuatannya. Jadi, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik material ialah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang, di mana perbuatan itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Nah, delik selanjutnya adalah delik dolus. Delik dolus yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP dinyatakan. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi, dikatakan dengan delik pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan terencana. Dengan perbuatan itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat rencana itu. Jadi yang dikatakan delik dolus itu titik tekannya pada perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja, bukan karena kelalaian atau kealpaan. Selanjutnya adalah delik culpa. Tulisannya culpa. Delik culpa yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Hal ini diatur pasal 359 KUHP, di mana dinyatakan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Delik culpa adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain yang disebabkan oleh kecerobohan seseorang yang hal itu karena kelalaian atau kealpaan. Jadi yang dikatakan delik culpa itu titik tekannya pada perbuatan yang dilakukan seseorang karena kelalaian atau kealpaan, bukan karena kesengajaan. Delik selanjutnya adalah delik aduan. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang merupakan pengaduan orang lain, seperti penghinaan sebagaimana pasal 310 atau 310 KUHP. Dinyatakan barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Dengan begitu yang dikatakan delik penghinaan ialah orang yang melakukan penuduhan. Jadi menuduh terhadap seseorang ya, yang lain yang disebabkan karena kebencian atau kecemburuan atas orang yang dituduh. Jadi yang dimaksud dengan delik aduan itu baru ada setelah adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan yang disebabkan perbuatan orang lain. Dan kata lain, delik aduan sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Terakhir yaitu delik politik. Ya.
Delik politik. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang dikatakan delik politik itu dapat disamakan dengan perbuatan subversi atau makar terhadap kekuasaan negara. Dengan begitu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan delik politik lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menyangkut urusan masalah politik kenegaraan. Kemudian selanjutnya adalah jenis pemidanaan. Setelah kita membicarakan tentang bentuk-bentuk daripada perbuatan pidana sebagaimana telah dijelaskan, maka sekarang kita akan berbicara pada pokok pembahasan tentang jenis pemidanaan, atau juga dapat dikatakan sebagai macam-macam hukuman yang ada pada hukum pidana, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kalau berdasarkan ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana atau jenis pemidanaan, hanya terdapat dua macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan pasal 10 bagian buku 1, yaitu hukuman pokok atau Hoofdstraffen. Hukuman pokok atau Hoofdstraffen meliputi pidana penjara, ya. Kemudian pidana mati, pidana kurungan, kemudian pidana denda. Selanjutnya jenis yang lainnya adalah hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana tambahan atau Bijkomende-straffen. Hukuman tambahan atau Bijkomende-straffen meliputi 1. Pencabutan beberapa hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim. Nah, itu. Nah, untuk lebih jelas kita bahas kedua bagian macam sanksi pidana atau hukuman pidana tersebut berdasarkan ketentuan KUHP. Nah, pertama kita berbicara tentang pidana pokok. Nah, yang dimaksud dengan pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Nah, oleh sebab itu, pidana pokok dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum dengan tersendiri dan atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan. Tetapi antara pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersama, sebab sistem pidana menurut KUHP menganut suatu asas bahwa tidak ada penggabungan dari pidana pokok. Asas lain yang dianut oleh KUHP ialah untuk masing-masing perbuatan pidana ditetapkan sendiri-sendiri pidana yang setinggi-tingginya dapat dijatuhkan atau maksimum khusus. Misalnya untuk kejahatan pencurian, pasal 362, diancam pidana setinggi-tingginya 5 tahun dan sebagainya. Pidana ditetapkan secara minimum umum. Di samping itu, ditetapkan juga secara minimum umum, artinya untuk segala kejahatan atau pelanggaran apa saja, pidana yang paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara atau kurungan 1 hari dan untuk pidana denda 25 sen. Dan juga ditetapkan secara umum pidana penjara yang paling berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Sedang pidana kurungan dapat dijatuhkan sampai selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Ya. Itu pasal 18 ayat 3 KUHP. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan terletak dalam peraturan mengenai cara-caranya si terhukum atau terdakwa harus diperlakukan. Yakni seseorang yang mendapat pidana kurungan, 1. Pekerjaan harus lebih ringan. Ya, pasal 19 KUHP. 2. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum, pasal 21 KUHP. Ketiga, orang yang dijatuhi kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut tata tertib rumah penjara dan lain sebagainya. Nah, untuk pidana denda sebagaimana
Dinyatakan sebelumnya dikatakan tidak ditentukan adanya maksimum umum, melainkan hanya ditetapkan minimumnya saja. Dan pidana denda ini selalu dapat diganti dengan pidana kurungan. Setelah kita berbicara pidana pokok, kita akan berbicara pidana tambahan. Adapun yang dimaksud dengan pidana tambahan atau hukuman tambahan ialah hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Oleh sebab itu, pidana ini tidak dapat dijatuhkan tersendiri, melainkan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi, pidana tambahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan masih memerlukan bentuk pidana pokok dalam pemberian jatuhnya hukuman bagi si pelaku kejahatan atau terdakwa. Untuk itu, selain hukuman kurungan biasa, KUHP mengenal juga hukuman kurungan pengganti, yaitu apabila dikenakan hukuman denda, tidak dapat membayar denda atau tidak mau membayar denda, maka hukuman denda itu diganti dengan kurungan. Pasal 30 ayat 3 KUHP. Ketentuan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 10 dinyatakan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Dari ketiga bentuk pidana tambahan akan dijelaskan berikut ya. Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan adalah pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dicabut haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Dicabut haknya untuk memasuki jabatan sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Namun demikian, bukan berarti pencabutan hak itu meliputi semua hak dari seseorang yang telah melakukan kejahatan, melainkan hanya hak-hak tertentu saja yang dianggap oleh negara tidak dapat diberikan bagi orang yang telah melakukan kejahatan terhadap negara. Nah, adapun perampasan barang-barang tertentu, pidana tambahan semacam ini juga ditujukan kepada barang-barang tertentu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan seseorang. Misalnya, seseorang yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan uang. Dalam hal ini, alat-alat yang digunakan untuk kejahatan itu seperti mesin cetak, klis, dan serta hasil karyanya ya, dapat diperintahkan untuk disita dan dihancurkan. Kemudian pengumuman keputusan hakim. Biasanya untuk ini dalam keputusan hakim memerintahkan agar putusan itu dengan cara khusus diumumkan lewat surat kabar atau siaran radio. Setelah pidana tambahan, kita akan berbicara pidana bersyarat. Jadi, perlu juga disampaikan jenis pemidanaan yang ada pada realitas praktek hukum peradilan di Indonesia, yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat sering disebut dengan istilah pidana janggelan. Dalam bahasa asing disebut voorwaardelijk veroordeling, ya, voorwaardelijk veroordeling. Artinya, putusan hakim yang mengandung suatu pidana dijatuhkan juga pada seseorang yang bersalah, tetapi eksekusinya ditunda, yaitu digantung pada suatu syarat. Jadi, seseorang yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat tidak perlu menjalani hukuman tersebut, asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan di dalam waktu tertentu. Waktu tertentu di mana seseorang dijatuhi hukuman pidana bersyarat harus mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan itu. Disebut masa percobaan. Masa percobaan ini boleh melebihi 2 tahun. Ya. Kemudian pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal A. Penjatuhan pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun. B. Penjatuhan pidana kurungan. Nah, kemudian
Penjatuhan pidana denda terkecuali pelanggaran terhadap pajak negara. Tetapi bila mana hakim berpendapat bahwa pidana denda itu benar-benar tidak terpikulkan oleh terhukum. Demikian pula terhadap anak-anak yang belum cukup umur. Berdasarkan KUHP mengenai tindakan-tindakan sebagaimana atas ketentuan pasal 45 KUHP terhadap anak yang belum mencapai 16 tahun, hakim dapat 1. Memerintahkan bahwa anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi suatu pidana. 2. Memerintahkan bahwa yang bersalah akan diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi suatu pidana. Ketiga, memidanakan anak yang bersalah. Nah, mengenai tindakan yang kedua hanya dapat diperintahkan apabila anak yang belum cukup umur itu melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang disebut pasal 45 KUHP dan belum ada 2 tahun berselang dipersalahkan melakukan kejahatan atau salah satu dari pelanggaran itu. Sedangkan dalam hal penyerahan kepada pemerintah, anak yang belum cukup umur itu ditempatkan dalam rumah pendidikan anak atau RPN atau dipercayakan untuk didiri kepada suatu perhimpunan atau yayasan yang pekerjaannya ialah mendidik anak-anak semacam itu. Satu dan lain waktu selama-lamanya sampai anak itu mencapai 18 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 46 KUHP. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan terkait mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan titik pembahasan tentang hukum pidana. Jadi demikian saya cukupkan dulu pertemuan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Akhir kata saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.